belakang, kami mohon berkenan untuk maju. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masih di belakang, kami mohon berkenan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Okhrizal Eka Putra LCMAG, yang kami hormati Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di Masjid Islamic Center, maupun yang nonton atau mengikuti melalui live YouTube Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Kami ucapkan terima kasih, kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan hinayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan, kesehatan. Bapak Ibu, kedua kalinya yakni salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema pada pagi hari ini yakni keberkahan tanah Palestina. Mari kita awali bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya penjelasan keberkahan tanah Palestina yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Haji Okhrizal Eka Putra LCMAG. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Tafadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan, keimanan sehingga kita bisa menghadiri kajian Ahad pagi Islamic Center Ahmad Dahlan. Di tengah banyak godaan mungkin ya ada senam pagi lah, sepedaan gitu.
kita masih memilih pengajian ini. Alhamdulillah. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita 2 warisan berharga Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah 42 hari ya perang antara Hamas dan Israel laknatullah itu. Sudah hampir 11.000 lebih yang meninggal dari pihak Palestina. Dari pihak Israel juga 2.000-an yang meninggal. Karena ini perang ya, ada korban di antara masing-masing pihak gitu. Saya lihatkan dulu foto Palestina ini. Ini adalah foto sebelum 1948. Palestina masih merupakan negara berdaulat, negara merdeka dengan wilayah yang sangat luas ya. 48 berdiri negara Israel. Orang-orang Yahudi sejak tahun 1400-an itu sudah diusir-usir sama Inggris, Prancis, Vena gitu. Ada yang dibakar hidup-hidup gitu. Nah, itulah nasib Yahudi dan kelakuannya. Diusir di mana-mana. Jerman ya dengan Nazinya Perang Dunia Kedua itu mengeksekusi Yahudi. Di mana Yahudi ditemukan tembak. Yahudi ditemukan ngumpet di belakang rumah, ditarik ke depan rumah, ditembak kepalanya, par itu. Akhirnya Yahudi nggak betah, diusir di mana-mana karena memang tabiat mereka tuh begitu ya. Sejak zaman Rasulullah mereka sudah begitu Yahudi. Diusir, kemana mereka perginya? Ke Palestina. Nah orang-orang Palestina orang-orang yang baik. Ditampunglah Yahudi itu 1, 2, 10, 1, 2, 10 itu. Lama-lama rame Yahudi itu. Lama-lama rame mereka. Bikin permukiman mereka di dekat Kudus, Yerusalem. Lama-lama bikin negara gitu. Sama kayak Indonesia ya. Cina masuk 1212, lama-lama penuh Cina Indonesia ini. Lama-lama bikin negara dia, NKRT, Negara Kesatuan Republik Tiongkok. Selesai kita. Jadi mereka masuk 10 orang, 20 ditampung sama orang Palestina, dibikinkan rumah. Karena saking baiknya orang Palestina. Dibikinkan rumah, dibikinkan tempat tinggal gitu. Lama-lama mereka bikin negara. Berdirilah Israel Raya 1948. Theodor Herzl yang mendirikan negara Palestina, Israel. Nah sejak 48 itulah mulai pengusiran kepada orang yang menampung mereka. Kan kurang ajar itu. Sudah ditampung, diterima, dibunuh, diusir. Disuruh keluar dari rumah, hidup di tengah jalan, dibunuh, itu aja kerjanya. Padahal dunia ini yang bisa menerima Yahudi itu cuma Palestina. Nah, itu mereka usir, nggak tahu terima kasih orang Yahudi ini. Ya, nah inilah awal mulai bencana yang terjadi di Timur Tengah. Jadi kalau ada orang mengatakan Hamas memulai serangan, ente kurang jauh jalannya sebelum. Baca dulu sejarah konflik Israel dan Palestina, baru ente ngomong. Ya. Pembunuhan, pengusiran tiap hari terjadi. Jadi bukan Hamas yang mendului serangan, enggak. Kurang jauh ente jalannya. Kalau ada yang berkata seperti itu.
Nah ini foto ya 1947 Yahudi yang putih-putih itu. Nah mereka mengungsi dari seluruh dunia. Ditampunglah sama orang Palestina. Datang 2, 3 gitu. Lama-lama penuh mereka bikin pemukiman Yahudi. Nah mulailah mereka menjarah tanah-tanah itu. Kebetulan nih ya, ada dalam Al-Quran tanah yang Allah janjikan untuk orang Israel memang ada. Sewaktu Nabi Musa menyeberangkan orang-orang Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, memang ada ya. Tapi hak itu Allah cabut. Sewaktu orang Yahudi dihukum Allah tersesat di lembah Tih, namanya lembah Tih selama 40 tahun. Nggak bisa keluar kemana-mana. Terkurung selama 40 tahun. Tapi Allah masih sayang. Diberikan mana salwa gitu. Mana itu sejenis madu. Jadi orang Israel cukup menaruh gelas di luar rumahnya sore hari. Pagi sudah penuh dengan minuman madu dari sorga. Salwa sejenis burung klutuk kali ya, yang di sawah itu. Gampang mereka ambil dan mereka masak. Walaupun dihukum, tapi Allah masih sayang sama Bani Israel laknatullah itu. Nah itu Allah cabut haknya di sana. Untuk mendapatkan tanah Palestina. Sejak itulah tanah Palestina tidak diwarisan secara genetik. Tidak ada orang berhak terhadap tanah Palestina. Bukan diwariskan secara genetik, Arab, Yahudi, enggak. Allah wariskan secara ideologis. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berhak tinggal di Al-Qudus. Kudus itu nanti tanah haram ketiga umat Islam ya. Tanah haram ketiga umat Islam setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kita lihat bendera Israel ya. Nah, ini bendera Israel ini. Bendera Israel ada bintang David di tengah-tengahnya. Ini lambang sebenarnya piramid yang mereka bolak-balik ya. Piramida mereka bolak-balik. Lalu ada garis biru di atas dan di bawah. Itu adalah lambang sungai. Jadi kata orang Yahudi, tanah yang Allah janjikan kepada Bani Israel terbentang dari garis biru di atas itu adalah sungai Efrat di Irak. Garis biru di bawah sungai Nil di Mesir. Jadi tanah yang Allah janjikan kepada orang-orang Bani Israel terbentang dari Irak sampai Mesir. Kita lihat ya. Nah inilah Irak sampai 32 ini Palestina ya. Egypt sampai Egypt. Egypt itu diambil dari kata Kiptiyah. Suku yang ada di Mesir, Kipti. Makanya bahasa Inggrisnya Egyptian ya, Kiptiyah, Egyptian. Rasulullah pernah dapat istri dari Egyptian ya. Maria Kiptiyah ketika Rasulullah ngirim surat ke Raja Mukaukis di Mesir mengajak masuk Islam itu. Tapi Raja Mukaukis menolak masuk Islam, takut kehilangan kebesarannya. Akhirnya Rasulullah diberikan hadiah 2 orang budak, salah satunya laki-laki perempuan ya. Salah satunya bernama Maria Kiptiyah. Lalu dimerdekakan sama Rasulullah, dinikahi.
Itulah ibunda Ibrahim yang meninggal di waktu kecil. Nah, coba bayangkan ya, mulai dari Irak, Yordan, Syria, Palestina, Mesir. Itu daerahnya diklaim sebagai, Irak itu ada dua sungai ya, sungai Tigris sama sungai Efrat. Jadi kota Baghdad itu kota 1001 malam. Karena diapit oleh dua sungai, indah sekali. Jadi kota kalau ada sungainya indah ya. Seperti Jogja ada sungai Gajah Wong. Ya lumayan. Dibelah sama sungai Gajah Wong. Mulai dari Irak sampai Mesir. Jadi setengah Mesir ini, Egypt nih, itu sungai Nil sampai ke Sudan. Dan orang Israel bikin kedutaan di sebelah sungai Nil. Karena nggak mungkin kita bikin kedutaan di tanah kita sendiri. Itu filosofi mereka ya. Dan Mesir punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kedutaan mereka itu di lantai 9 ya. Saya pernah lewat dulu waktu masih kuliah di Mesir. Karena mereka nggak bikin di lantai 1, takut dibakar orang. Nah, dibikinlah di lantai 9. Kedutaannya di lantai 9, sebuah gedung itu. Nah, ini akal-akalannya Israel ya. Padahal tanah itu sudah dicabut oleh Allah. Sudah dicabut oleh Allah. Langsung ya, ini ada, nah sedikit ya, Hamas adalah gerakan perlawanan rakyat Palestina yang didirikan 1987 oleh Syekh Yassin rahimahullah ta'ala. Tujuannya adalah untuk memerdekakan bagi Hamas ya. Tidak ada kata perdamaian di atas kertas. Enggak ada itu. Jadi kata damai di ujung pulpen, di atas meja, di atas kertas, enggak ada kata Hamas. Kami tidak mengakui perdamaian seperti itu. Bagi Hamas, perdamaian itu cuma satu. Cuma satu perdamaian. Apa? Israel hengkang dari Timur Tengah. Silakan kembali ke negara-negara Eropa, Brazil, segala macam gitu. Silakan kalian kembali ke sana, juga bakal diusir nanti paling gitu ya. Tapi ini sudah menjadi tanah ribat. Ya, sampai akhir zaman kata Rasulullah. Gaza hilang, Palestina hilang. Gaza hilang, negara Palestina hilang. Otomatis Al-Qudus dikuasai Israel sampai hari ini. Yang membantu adalah Iran. Yang membantu Hamas adalah Iran dan Yaman. Ini negara-negara Syiah. Kenapa negara-negara Syiah yang peduli? Wallahu alam ya, saya juga nggak tahu. Mana negara-negara Sunni? Kemarin Iran mengusulkan 2 hari yang lalu supaya negara-negara eksportir minyak, Saudi, Kuwait, ya, ini loh, Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, untuk memblokir minyaknya ke Israel. Untuk memblokir minyaknya ke Israel. Apa tanggapan negara-negara Sunni itu? Menolak kok semuanya. Saudi menolak, Kuwait menolak, Qatar menolak. Akhirnya mereka tetap mensubsidi Israel dengan minyak. Nah, itu saking bahlulnya. Kenapa negara-negara Sunni diam? Karena otaknya udah pada geser. Makanya biar nggak buyar otaknya, diikat pakai yang hitam itu, biar otaknya nggak buyar. Kenapa? Karena mereka sudah kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubud dunia wa karahiyatil maut. Iran punya bargaining. Ini ya, antara Qatar dan UAE. Nah inilah. Itu ada selat, namanya Selat Hormuz. Pakistan sedikit ya, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, UAE. Itu adalah punyanya Iran.
Lebarnya kira-kira 32 km. Itu kalau ditutup oleh Iran, menjerit dunia. Karena kapal nggak bisa keluar. Kapal dari Kuwait, dari Saudi, dari Bahrain, dari Qatar nggak bisa keluar bawa minyak. Kalau ditutup sama Iran, menjerit dunia. Iran punya bargaining possession. Ya. Makanya Hamas mendapatkan senjata itu dari Iran gitu. Ini Selat Hormuz nih ya. Nah inilah. Nah, ini Selat Hormuz ini. Di bawah Qatar sama, itu punya Iran. Kalau itu ditutup Iran, minyak dari Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Saudi Arabia nggak bisa keluar. Pakai pesawat berapa sih bisa ngangkut itu? Pakai kapal diangkut keluar. Dan kalau ditutup sama Iran selesai. Ma'assalamah. Nggak bisa keluar minyak gitu. Nah ini, tapi yang dari pesawat tetap diekspor ke Israel. Nah inilah usul Iran yang ditolak oleh negara-negara Teluk, negara petrodolar. Karena mereka sedang menikmati kemewahan. Hidup mereka mewah. Mobil aja dilapisin emas gitu loh. Saking mewahnya hidup mereka. Sudah menikmati kenikmatan hidup. Rumah udah gedong, mobil sudah dilapisin emas. HP sudah dilapisin emas, hidup di atas uang dan emas. Takut kehilangan itu. Makanya mereka diam terhadap penderitaan Palestina. Kemarin sidang OKI, malah Indonesia yang disuruh. Bahlul saya bilang. Ngapain Indonesia disuruh ngomong sama Biden ini? Didengar aja kagak gue bilang. Dibiarin aja ngomong pakai bahasa Inggris. Kerpetek. Nggak didengerin sama Amerika. Wih gitu. Disuruh ngelobi Amerika, lah negara Indonesia gitu. Nggak punya bargaining, nggak punya apa itu. Apa yang dilakukan oleh negara OKI? Cuma mengutuk, kata kutuk itu sudah makan Israel sehari-hari. Serapan dia dipakai kata kutuk gitu. Ngapain ente ikut ngatak ngutuk gitu. Parah loh itu. Nah inilah sejarah singkat ya bangsa Palestina. Waduh. Keistimewaan Palestina pertama termasuk kota yang disucikan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barokna haulahu. Palestina itu daerah yang sangat strategis. Ya, sangat strategis Palestina itu. Karena menggabungkan 3 benua. Benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Luar biasa strategisnya itu. Dan daerah subur makmur gemah limpah loh jinawi. Semua buah-buahan ada di sana. Nah, itulah ya, cuma kekeliruan mereka dulu menampung orang-orang Bani Israel. Karena memang orang-orang Bani Israel itu waktu itu menjadi kejahatan perang. Mereka dikejar-kejar sama Nazi, dibunuh, diusir, dibantai, dibakar. Makanya orang Palestina kasihan melihat Bani Israel yang kelunyuk-kelunyuk itu. Yang jadi monyet najis itu. Kurus-kurus, cungkring-cungkring gitu. Ternyata ketika ditolong nggak tahu terima kasih orang-orang Yahudi. Malah dia menyiksa orang-orang Palestina. Nah, itu kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan sih ya. Emang udah cara kerja dunia begitu ya. Cara kerja dunia begitu. Israel ada pendukungnya. Ingat ya, dunia bekerja seperti itu ya, ada pendukungnya. Orang Gibran aja ada pendukungnya gitu. Ada pendukungnya. Kok ada gitu. Dajjal aja pendukungnya, Dajjal. Siapa tuh yang di Al-Zaitun? Panji Gumilang. Ada pendukung yang mati-matian itu.
Bahlul ya. Panji Gumilang kok dibela itu. Orang sedeng itu. Tapi ada pendukungnya itu. Begitulah dunia bekerja. PKI saja, PKI loh, komunis. Pemilu 55 mereka nomor 4. Setelah PNI, Masyumi, NU, PKI. Bayangkan, komunis ada pendukungnya, heran. Ya begitulah dunia bekerja ya. Setiap ide itu ada pendukungnya. Nggak apa-apa, Jokowi ada pendukungnya gitu. Gibran ada pendukungnya. Kaisang ada pendukungnya. Langsung jadi ketua umum. Baru 2 hari langsung ketua umum gitu. Nah Israel pun ada pendukungnya gitu. Negara-negara Sunni pendukungnya. Bahlul gitu. Nah serangan Hamas tanggal 7 Oktober itu yang meluncurkan 7.000 rudal. 7.000, meninggal 700 orang Israel. Wah keren itu. Tambahin aja gue bilang. Itu adalah untuk meyakinkan dunia internasional bahwa pembunuhan dan pengusiran orang Palestina seolah-olah sudah dianggap biasa. Bahkan orang-orang Israel sudah membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab yang bahlul. Indonesia nggak punya diplomatik dengan Israel. Israel nggak punya kedutaan di sini, kita nggak punya kedutaan di sana. Keren gue bilang. Ngapain buka kedutaan sama penjajah itu? Mereka sudah buka kedutaan dengan Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab. Jadi masing-masing punya kedutaan, udah kerjasama sama penjajah. Sebab Israel itu lobby-lobby internasionalnya hebat ya. Sebentar lagi mereka buka dengan Saudi Arabia. Saling punya kedutaan berdua. Kalau Saudi buka kedutaan di Israel, Israel buka kedutaan di Saudi, Indonesia bingung. Kenapa? Karena Saudi itu kiblat umat Islam. Mau ngapain kita gitu loh. Saudi aja udah buka gitu loh. Nah, kita kan bingung akhirnya. Makanya sebelum itu terjadi, didahuluin oleh Hamas menyerang 7.000 rudal. Dari mana rudal Hamas? Dari Iran. Iran yang mensubsidi rudalnya. Jadi saya mengatakan begini ya. Dulu ada mahasiswa UAD nanya saya waktu saya kuliah. Pak, bukankah negara Iran yang paling keras kepada Amerika? Waktu itu saya jawab, pura-pura aja kali gue bilang. Karena saya nggak punya jawaban. Ternyata negara-negara Syiah, ya, perlawanannya kepada Amerika dan sekutunya luar biasa. Ya, Iran tergabung dalam koalisi Rusia, Korea Utara, Cina, itu koalisinya Iran itu. Makanya kalau terjadi perang, salah satu saja ikut campur, bisa perang dunia ketiga. Dengan 2 blok ya, blok Amerika dengan negara NATO, blok Rusia, Cina, Iran, Korea Utara. Nah itu negara-negara pengekspor senjata itu. Luar biasa. Secara geopolitik emang begitu aturannya. Akan terjadi perang besar kalau tidak diapakan, didamaikan gitu. Ikut campur NATO, Cina ikut campur. Cina ikut campur, Iran ikut campur. Iran ikut campur, Korea Utara ikut campur. Makanya negara-negara teluk itu seperti Saudi, Kuwait, Uni Emirat, Qatar, Bahrain. Kalau kalian ingin bantu Palestina, kan gampang saja. Saya kasih 2 cara ya. 1, ente kumpulkan duit. Saudi ngasih duit, Uni Emirat ngasih duit, Bahrain ngasih duit. Setelah terkumpul duit triliunan, datang ke Korea Utara, Kim Jong-un. Dia jualan rudal itu. Beli rudal gitu. Berapa ya? Satunya berapa gitu. 3 triliun. Beli. Jatuhkan di mana?
Tel Aviv, selesai itu. Paling besok disalahkan Korea Utara. Kalau pengen bantu kan gampang tuh. Kalau kalian tidak mau terlihat oleh Amerika, tinggal beli rudal kayak Kim Jong Un, dia jualan rudal gitu. Jatuhkan di Tel Aviv, selesai. Yang kedua, kalau kalian nggak mau melakukan itu, buka pendaftaran relawan. Relawan dibuka pendaftarannya, nanti diberi pelatihan militer. Buka senjata, kokang senjata, nambah senjata itu. Nah, kirim ke Palestina. Nah, itu kan bisa kalian lakukan. Walaupun nanti sedikit yang dapat nggak apa-apa ya. Paling orang-orang susah itu. Orang-orang kaya mah udah mikir dia. Wah, lama bener gitu. Nah, ini salah satu contoh. Yang kedua, Palestina akan menjadi bumi ribat sampai akhir zaman. Ribat itu artinya pertempuran ya. Ribatun. Di akhir zaman nanti, ya, ini kayaknya sudah akhir zaman ya. Yahudi akan dikalahkan oleh umat Islam. Sampai Yahudi bersembunyi di belakang batu, batu ngomong, batu aja ngomong di akhir zaman. Wahai muslimin, ada Yahudi di belakang saya, bunuh mereka. Wah, batu aja ngomong itu. Lalu mereka sembunyi di belakang pohon. Pohon ngomong, wahai muslimin, ada Yahudi di belakang saya, bunuhlah mereka. Kecuali pohon gorkot. Hadis Rasulullah. Makanya orang Yahudi sekarang rame-rame nanam pohon gorkot. Yahudi itu memang terkutuk dia, maghdubi alaihim. Dia tahu Islam agama benar. Dia tahu Rasulullah nabi terakhir, cuma nggak mau mengakuinya. Dia baca Quran, dia baca hadis itu. Emang sedeng nih orang. Ketika Rasulullah mengatakan pohon gorkot, dia tanam gitu loh pohon gorkot. Biar aman di akhir zaman. Ingat cerita Habibie ya. Waktu di Jerman, ini cerita udah berapa kali yang ceritain, makanya saya anggap valid ya. Habibie itu juara 3 di sebuah universitas ya. Habibie Burhanuddin Yusuf Habibie, presiden ketiga Indonesia. Juara 1-2 siapa? Orang Israel. Jerman. Lalu Habibie nanya, saya perasaan udah bener deh. Kenapa saya nomor 3 ya? Apa rahasia kalian? Karena didesak terus, akhirnya Yahudi itu ngomong, kami bangun tengah malam dan baca Quran. Nah, bayangkan, orang Yahudi loh itu. Kami bangun tengah malam, baca Quran, baru belajar gitu. Nangis Habibie. Seharusnya dia melakukan itu karena Quran kitab suci umat Islam itu. Tapi orang Yahudi yang baca. Kami baca. Berarti pintar juga dia Iqra ya. Iya dong, bisa baca Quran itu. Akhirnya ya Habibie contoh perbuatan orang-orang Israel itu. Akhirnya juara 1 Habibie. Makanya Habibie itu luar biasa ya. Nggak mungkin Indonesia melahirkan 100 tahun tokoh seperti Habibie itu nggak mungkin. Orang IQ-nya 200. Albert Einstein aja 160. Isaac Newton 180. Habibie 200 IQ-nya. Makanya lihat wajahnya ya. Separuh tuh otak. Separuh lagi mata, hidung, dan mulut. Nah kita hidung semua. 200 IQ-nya, nggak main-main. Ada teman saya tes IQ 300 itu. Wah gede bener gue bilang. Iya satu keluarga. Istri 1, anak 4. Ya gocap otaknya. Otaknya gocap lumayan. Jadi Palestina akan menjadi bumi ribat sampai akhir zaman. Bertempur terus. Tidak akan ada lepas. Dulu Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid membebaskan Al-Qudus. Umar datang langsung. Nggak ada daerah yang dikuasai oleh Islam. Jadi maaf ya, dalam Islam
bukan defensif loh, ofensif. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan Islam nggak boleh ngelawan kalau nggak diganggu, salah itu. Itu akal-akalan orang Eropa saja, orang-orang Barat saja. Dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, bawa pasukan. Datang ke sebuah daerah, dikasih 3 pilihan. 1, perang. Kedua, kalian masuk Islam. Ketiga, keluar kalian dari sini. Begitu modelnya dulu. Bawa pasukan ke sana, intimidasi gitu. Nah, bukan kalau nggak diganggu, nggak diserang, ngalah itu apaan dulu. Islam tuh begitu modelnya dulu. Bawa pasukan, datang ke sebuah daerah, pilihan kalian cuma 3. 1, kita perang. Dan kami pasti menang. Yang kedua, kalian masuk Islam. Yang ketiga, pergi kalian dari sini. Nah itu dulu umat Islam begitu ya. Nah Khalid bin Walid melepaskan Al-Qudus dari Romawi. Begitu lepas dari Romawi, Umar datang langsung ke Palestina menerima kunci gerbang Palestina, luar biasa. Naik kuda beliau dari Madinah. Padahal Umar tuh badannya gede ya. Dia kalau naik kuda, bareng jalan sama kuda itu. Kakinya sampai ke tanah, naik kuda kakinya sampai ke tanah itu. Bareng jalan sama kuda itu. Saking luar biasanya Umar bin Khattab menerima kunci gerbang Palestina dan gereja-gereja tidak dihancurkan oleh Umar. Bahkan beliau berkunjung ke gereja, beliau ke gereja itu. Kata pendetanya pas zuhur ya, Umar, kenapa kau tidak sholat saja di gereja ini? Sholat deh, nggak apa-apa ya, gue jamin. Kata Umar, jangan. Kalau saya sholat di sini nanti umat-umat Islam juga mencontoh perbuatan saya. Kalian terganggu ibadahnya, itu kata Umar dalam sejarah. Kalian terganggu nanti ibadahnya. Saya sholat di luar saja, kata Umar. Ya dari situ ulama mengatakan seluruh tanah di muka bumi ini halal untuk dijadikan sholatnya. Masuk dalam gereja itu. Nah, itu diambil dari peristiwa itu hukum tersebut. Palestina akan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Jadi di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun di 2 menara di Palestina. Loh kok Nabi Isa yang diturunkan bukan Nabi Muhammad? Berarti Nabi Isa hebat dong? Enggak, bukan masalah hebat-hebatan. Sebab Nabi Isa akan mengkoreksi ideologi Kristiani. Orang Kristen nanti di akhir zaman kaget. Siapa yang nyuruh lu semua nyembah saya? Nyembah ibu saya? Siapa yang nyuruh lu? Kata Nabi Isa. Makanya Islam ditawarkan oleh Nabi Isa nanti kepada akhir zaman. Salah kalian nyembah saya, Tuhan Yesus. Siapa Yesus? Gue bilang. Manusia kok bisa jadi Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, siapa Tuhan sebelumnya? Yang ngatur bumi ini siapa? Haleluya. Nah, jadi akan menjadi hijrah. Nah, nanti di akhir zaman, ya, Nabi Isa akan mendirikan khilafah Islamiyah selama 30 tahun. Nabi Isa meninggal nanti di akhir zaman. Setelah membunuh Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Pengikut Dajjal kaget luar biasa. Katanya Dajjal Tuhan, kok mati? Kalian sih bisa dibohongin sama Dajjal. Jadi di akhir zaman tuh Bu, memang fitnahnya luar biasa ya. Kata Rasulullah, tidak ada fitnah terbesar sejak Nabi Adam diciptakan sampai saya, kata Rasulullah, kecuali Dajjal. Dan Dajjal tuh ada pengikutnya. Ada 7 pengikut Dajjal ya. 1, 70.000 orang Yahudi dari Asfahan. Asfahan itu antara Irak dan Syam. 70.000 pengikut Dajjal. Oh, Dajjal ngaku Tuhan ya. Dia bisa menghidupkan orang yang mati pakai setan. Dia bisa menurunkan hujan. Turun hujan. Berhenti. Gimana enggak ini orang percaya.
Tapi ada juga yang berani sama Dajjal. Orang Badui. Saya yakin kamu pembohong, kata si anak muda. Saya liatin kehebatan saya, kata Dajjal. Dia bunuh laki-laki tersebut, dia hidupkan lagi. Apa kata laki-laki itu? Saya semakin yakin kamu pembohong. Udah dihidupin, begitu lagi katanya gitu. Mati deh. Nah, mudah-mudahan kita nggak ketemu Dajjal ya. Amin. Sebab fitnahnya luar biasa. Yang kedua pengikut Dajjal adalah, maaf ya, wanita. Bahkan di akhir zaman wanita tuh diikat sama suami sama saudaranya biar nggak ketemu Dajjal. Soalnya nggak kuat gitu loh, ngelihat kesaktian Dajjal tuh nggak kuat. Sembahlah saya itu. Iya deh, perempuan tuh kan menurut saya ya, imannya kan tipis. Tipis imannya itu. Ya begitulah modelnya ya, menurut saya. Tapi kan kami banyak Pak Ustadz, kalau pengajian rame kami iya. Tapi kalau lagi dipengaruhi cepet gitu. Dulu sudah saya bahas ya. Kenapa perempuan seperti itu? Ketika Nabi Adam digoda setan, Dam, ente tahu nggak kenapa saya diusir dari sorga, kata iblis? Nggak tahu, kata Adam. Karena saya nggak makan buah khuldi. Ente tahu nggak mana khuldi? Nggak tahu, kata Adam. Khalidina fiha, khalidina fiha, kekal di dalam sorga. Saya nggak makan itu, makanya saya diusir Allah. Tapi Allah melarang saya makan itu. Dekat aja nggak boleh, kata Adam. Itulah kunci Pandoranya, Dam. Ente diciptakan Allah untuk bumi, bukan di sorga. Entar lagi ente juga keluar kok dari sorga. Kalau ente mau kekal di sorga, kata iblis, makan buah ini. Di bumi nggak enak, Dam. Apa-apa mahal. Cabai aja 100.000 sekarang, Dam. Nanti ente di bumi divaksin, Dam, gitu. Padahal ente sehat kok divaksin gitu. Tahu, mereka lebih iblis dari saya kali ini. Adam mulai bingung. Oh iya juga ya. Saya diciptakan untuk di bumi gitu loh. Ntar lagi saya turun ke bumi gitu loh. Tapi iblis sebenarnya. Adam tuh memang untuk di bumi kan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam makan nggak makan buah itu tetap ke bumi kok. Cuma iblis pengen Adam bermaksiat kepada Allah. Itu kepinginan iblis. Supaya Adam berdosa, makan buah khuldi. Nggak mempan Adam mikir. Wah, lu kelamaan mikir, kata iblis. Iblis datang ke Hawa. Hawa, ente tahu nggak? Ente itu istrinya Adam. Entar lagi ente turun ke bumi. Bumi itu nggak enak, wah. Kalau di sorga tinggal GoFood ente makan gitu. Kalau di bumi nggak bisa, wah. Ente nanam padi dulu, nunggu 3 bulan, kalau nggak banjir. Ente panen, nanti digiling pakai mobil yang suaranya kayak helikopter itu. Setelah itu ente masak rice cooker, listrik mati gitu. Enakan di sorga, wah, tinggal pesan makan ente. Minyak goreng mahal di bumi gitu loh. Pokoknya susah deh di bumi. Bagaimana saya supaya tidak turun ke bumi? Ente makan buah khuldi. Hawa tergoda ya. Dimakanlah oleh Hawa. Jadi Hawa dulunya makan buah khuldi, bukan Adam dalam kitab sejarah ya. Jadi Hawa duluan yang makan, bukan Adam. Berarti perempuan cepat tergoda ya. Perempuan gampang ditipu. Maaf ya. Laki-laki kenapa? Karena dia penipu. Ya. Cocok dah tuh penipu sama yang kena tipu. Cocok itu. Aduh, parah dah. Karena otak kita, maaf ya, saya ulangi lagi. Otak kita tuh kan 2, kiri kanan. Otak kiri, otak kanan. Nah, begini nih. Nah, di antara otak kiri kanan itu ada otak tengah. Nih, HP ini otak tengah nih. Nah, ini otak tengah. Yang menyambung antara otak kiri otak kanan itu ada otak tengah.
Saya nggak tahu bahasa kedokterannya apa ya. Ternyata otak perempuan lebih tebal 30% daripada otak laki-laki. Kiri kanannya nyambung. Kan ada senam otak begini ya. Nah gitu. Perempuan nggak usah, otaknya udah nyambung. Laki-laki nggak apa-apa senam begitu, karena otaknya tipis. Apa efeknya? Perempuan kalau lagi emosional, otak kanan kirinya terganggu. Beda dengan laki-laki, Bu. Misalnya lagi sedih nih. Bapak ibu kalau sedih itu berbeda. Ini menurut dokter ya, bukan menurut saya. Saya kan nggak ngerti. Perempuan kalau lagi sedih, anak meninggal, suami meninggal gitu ya. Itu lumpuh otak kiri kanannya langsung lumpuh. Otak kirinya diserang, otak kanannya diserang. Makanya nggak bisa baca WA, nggak bisa makan, nggak bisa ngopi gitu. Laki-laki kalau sedih bisa makan nggak dia? Bisa, Bu. Karena otak kirinya tidak diserang. Karena otaknya tipis. Perempuan kalau dipuji, walaupun dia tahu pujian itu bohong, dia tetap senang loh. Walaupun dia tahu pujian itu bohong, tapi dia tetap senang gitu loh. Laki-laki enggak. Ketika dipuji, otak kanannya diserang, otak kirinya enggak. Makanya laki-laki itu lebih aware. Wah, Mas tambah ganteng ya. Waduh, serangannya dompet. Nah gitu dia. Hati-hati dia jaga dompetnya. Makanya laki-laki perempuan itu berbeda Allah ciptakan. Jadi kebanyakan wanita di akhir zaman jadi pengikut Dajjal, ya maklum, enggak kuat lihat kesaktian Dajjal. Aduh, meleleh gitu loh. Laki-laki masih kuat gitu loh. Nah, ya. Makanya perempuan harus ditemani mahram ya kalau berjalan. Karena penipu itu nyari perempuan. Laki-laki mah susah ditipu gitu. Enakan perempuan. Nangis dikit. Udah dia serasa kasihan itu. Otak kirinya udah buntu itu. Lihat orang nangis pinggir jalan, kasihan. Padahal penipu itu. Ya. Nah perempuan langsung otak kirinya lumpuh. Aduh kasihan ya. Aduh bantuin. Kata suami, ngapain dibantuin orang begituan ya. Masih muda dibantu ya kata suaminya. Kasihan Pak, kasihan Pak. Kasihan lu diprorotin. Oke lanjut. Palestina akan menjadi tempat tegaknya khilafah akhir zaman. Jadi Nabi Isa mendirikan khilafah akhir zaman di mana kita harus beriman kepada Nabi Isa di akhir zaman. Ya. Kan jauh Pak Ustaz, beriman doang, enggak usah disuruh sono. 5. Palestina akan menjadi tempat bertahannya iman di akhir zaman. Karena Dajjal nggak bisa masuk Al-Qudus, Madinah dan Masjidil Haram. Karena ada penjaganya malaikat. Lu siapa? Dajjal. Nggak boleh. Pergi lu sana. Nggak bisa tipu-tipu. Lu siapa? Imam Mahdi. Wah nggak selalu. Lu Dajjal. Imam Mahdi. Pale lu. Sononya. Diusir sama malaikat. Karena malaikat nggak bisa dimain-mainin. Tahu dia. Makanya saya menolak riwayat iblis ketika diusir dari sorga keluar. Masuk lagi iblis. Menyamar jadi ular. Saya kurang mendukung pendapat itu. Kenapa? Nyamar jadi ular. Yang jaga sorga malaikat. Masa bisa tembus sih? Lu siapa? Ular. Alah lu setan. Masa bisa lolos sih penjagaan malaikat yang super ketat itu? Bisa iblis masuk lagi nyamar jadi ular. Gue gak yakin. Terakhir, Palestina menjadi salah satu tempat berlindung dari Dajjal. Ya kalau di akhir zaman nanti, perang itu sudah manual ya. Perang tuh pakai kuda, pakai tombak, pakai panah. Enggak lagi pakai teknologi seperti sekarang ini. Dan Hamas sudah membagikan di TikTok ya sama Reels. Sudah lebih dari 16 apa namanya itu? Tempat pasukan ngumpul itu. Camp. Sudah lebih dari 16 camp Yahudi dikuasai sama Hamas.
Bahkan Hamas bilang begini dalam TikToknya ya, umat Islam silakan pakai pakaian sholat. Sebentar lagi kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Nah itu kata Hamas. Karena yakinnya perjuangannya sudah menemukan hasil. Sudah puluhan tank Israel yang tewas ya. Cuma memang nggak disiarkan oleh TV. Karena TV kita juga bahlul. Yang disiarkan cuma Palestina itu. Apa yang sampai Hamas kagak disiarin gitu. Ya biarin aja nggak apa-apa. Oke, nah ini foto-foto. Ini tembok ratapan Yahudi ya. Jadi di Al-Qudus itu, nih Al-Qudus, ada 3 agama di Al-Qudus itu. Ada pemukiman Muslim, ya. Ada pemukiman Yahudi, ada tembok ratapan. Jadi di Al-Qudus itu ada tembok ratapan itu. Orang Yahudi kalau sudah bersalah, berdosa, dia main ke tembok ratapan. Tangannya ditaruh di tembok, palanya goyang-goyang kayak orang sedeng gitu. Ngeng. Makanya Facebook itu kenapa namanya wall ya, dinding. Penipuan. Jadi kalau kita ngeluh di Facebook sama aja kita kayak Yahudi. Wah ya, makanya Facebook itu punya Yahudi itu. Jangan gunakan Facebook untuk itu ya. Gunakan untuk menyerang mereka lagi. Gunakan untuk menyerang mereka lagi. Masjidil Aqsa, ini nih yang di belakang ini Masjidil Aqsa nih. Bukan ini Sokhro, Qubatus Sokhro. Yang muncul di media-media Qubatus Sokhro. Orang nganggap itu Masjidil Aqsa. Enggak. Mana Yahudi membongkar Masjidil Aqsa? Karena menurut Yahudi, di bawah Masjidil Aqsa itu ada Haikal Sulaiman. Haikal itu kayak papan catur ya, hitam putih. Sulaiman tuh raja Bani Israel yang punya kesaktian luar biasa juga. Awan aja dia suruh pindah. Hujan, pindah sono, pindah awan. Karena menjadi tentaranya Sulaiman. Bisa ngomong sama hewan, bayangkan. Ada sapi ini bersin, acin, lu sakit apa itu? Meriang, wah demam lo ya. Bisa ngomong sama hewan. Begitu Raja Sulaiman. Dan kerajaan Sulaiman ada di bawah Masjidil Aqsa menurut orang Yahudi. Padahal enggak. Itu pengaku mereka saja nih. Ini Masjidil Aqsa di sini ya. Ini tembok ratapan di sini. Bethlehem juga di sini ya, Bethlehem. Tempat lahirnya Nabi Isa. Jadi menurut Katolik dan Islam, Nabi Isa lahir di Baitul Lahmin, Bethlehem, Baitul Lahmin. Bahasa Arabnya Baitul Lahmin, rumah daging. Kalau dalam Al-Quran, Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Maryam ayat 23-25 menceritakan kelahiran Nabi Isa. Wahuzi ilaiki bijinaklah tusokit alaki rotban jania. Wahai Maryam, goyanglah pohon kurma itu biar kau bisa makan kurma berbuah musim panas. Jadi Nabi Isa diperkirakan lahir bulan Mei sampai bulan 9. Salah itu Agustus. Natal juga salah itu, ngucapin lagi. Bego. Tanggalnya udah salah. Sebenarnya mereka pengen 1 Masehi itu 1 Januari. Cuma 1 Januari dipakai oleh kaum pagan. Pagan itu yang menyembah matahari ya. Mereka mundur 5 hari tanggal 25. Gimana sih pakai mundur-mundur gue bilang. Nah itu enggak benar itu tanggalnya. Sama dengan Katolik ya. Dalam perjanjian lama ketika Maryam hamil, Maryam diusir dari kampung halaman karena dituduh berzina dengan Yusuf An-Najran. Ada seorang pemuda naksir Maryam dari dulu, namanya Yusuf dari Bani Najran. Ketika Maryam hamil, dituduh Yusuf menghamilinya. Akhirnya Maryam diusir, Yusuf juga diusir. Lalu Maryam melewati pengembala kambing di malam hari. Lihat ya. Pengembala kambing itu ada yang kasihan sama Maryam.
Ini orang hamil kok jalan-jalan gitu kira-kira ya. Mana malam lagi gitu loh. Diajaklah ke rumahnya. Rupanya dia orang miskin, kandang kambing nyatu sama rumah. Makanya versi Katolik, Nabi Isa lahir di kandang kambing. Mbe, oe. Nyampur dah suaranya tuh. Kalau dalam Islam di bawah pohon kurma gitu. Nah, pengembala kambing ketemu malam hari di padang pasir, musim panas, musim dingin. Musim panas, musim dingin mati no kambingnya dibawa keluar. Nah, pasti musim panas. Jadi versi Katolik sama versi Islam sama ya. Bahwa Nabi Isa lahirnya musim panas. Jadi Romawi 325 Masehi itu memutuskan 25 Desember hari kelahiran Yesus. Diperingati setelah Raja Konstantin ingin menjajah Jerman. Jerman diajak masuk ke Romawi, Jerman menolak. Karena kami memperingati kelahiran Yesus, malam hari kami mabok-mabok sampai pagi, tergeletak di pinggir jalan. Kalau kami gabung sama Romawi, kami nggak bisa merayakan itu. Oh enggak, kata Konstantin. Konstantin itu pembohong. Dia sebenarnya bukan Katolik itu. Cuma demi raja, dia mengaku Katolik. Oh enggak, kita tetap merayakan itu tanggal 25 Desember. Makanya setiap kelahiran Yesus, pohon Natal, ada pohon cemara ya. Nah, cemara itu diambil dari Jerman itu. Mana ada cemara di Timur Tengah? Nggak numbuh lagi itu. Makanya pohon Natal kok ada pohon cemaranya? Gue bingung gitu. Itu diambil dari Jerman. Ketika Romawi ingin menjajah Jerman. Nah, inilah apa ya foto-fotonya. Ini tembok ratapan ya yang inilah. Ini tembok ratapan. Jadi Yahudi kalau sudah bersalah, tangannya begini, palanya goyang-goyang kayak orang sedeng. Itu tembok ratapan. Nah, inilah ibadahnya orang-orang Yahudi. Ya. Oh ya. Nah, ini pemukiman di Palestina ya. Jadi di sana tuh nggak ada rumah-rumah sendiri, nggak ada, semuanya pakai apartemen. Nah, ini Masjid Al-Aqsa. Ini pemukiman Yahudi yang ada di Palestina. Jadi Yahudi itu Palestina itu tanah subur ya. Tanah subur, Syam. Syam itu kan dulu Palestina, Lebanon, Syria. Itu Syam dulu. Jadi orang Mekah dagang ke Syam, orang Syam dagang ke Mekah gitu dulu modelnya pada zaman Rasulullah. Oke, terima kasih. Ini sekedar pengantar kita tentang Palestina dan Israel. Kita berdoa. Nah, yang kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Satu, doa. Semoga Allah menolong mujahidin Palestina. Satu. Yang kedua, donasi. Kalau ada donasi kita kumpulkan ya. Membantu rakyat Palestina. Indonesia tuh paling terkenal di Palestina. Bener loh. Sering orang Indonesia tuh bantu Palestina. Makanya saya kalau bilang gini ya. Si ada Indonesia dekat saja sama Palestina. Sudah banyak relawan tuh nanti. Yang jomblo-jomblo kirim aja ke sana gitu. Nah, biar ini benar loh Bu. Saya sudah ada di WA saya. Sudah ada tawaran. Jadi karena perang, laki-laki itu kan banyak meninggal ya. Jadi banyak di Palestina itu janda-janda, anak satu. Kalau mau monggo gitu loh. Ada tawaran di WA saya. Istilahnya Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru satu. Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru satu. Ada itu kalau mau. Yang ketiga, MUI sudah mengharamkan kita membeli produk-produk ya. Ini haram hukumnya. Berarti kalau kita lakukan dosa. Yang paling banyak nih Starbucks. Itu Starbucks tuh penuh tuh di Pakuwon Mall itu kalau lantai 1 itu. Masih penuh aja gue bilang. Padahal yang beli juga pakai jilbab gitu. Ngapain beli kopi di Starbucks itu? Kopinya 1 gelas 50.000. Ente beli kopi 50.000 di angkringan, 1 ember gue bilang. Nggak percaya coba aja. Mbah beli kopi 50.000 nih ember. Lah beli di Starbucks 50.000. Minumnya pelan-pelan biar kagak habis cepat gitu. Parah dah.
Nah, yang paling banyak kita gunakan adalah KFC, McD, Pepsi ya. Adalah Unilever. Bukan Udalever ya, Unilever. Sabun, sabun kita mereknya yang Unilever itu? Lifebuoy. Pasta gigi, Pepsodent, Rinso, parah banget deh. Nah sekarang mulai kita tinggalkan. Sama dengan Rasulullah memotong pohon kurma waktu perang Khaybar, Yahudi Khaybar, kita juga potong ekonomi mereka. Di Malaysia udah sepi itu Starbucks. Malaysia kerajaan gampang, Indonesia susah bener. Diajak susah bener. Jangan belanja di warung-warung kafir, masih belanja aja. Belanjanya di warung-warung tetangga yang muslim, ogah. Awal bulan belanja di mall, akhir bulan nggak punya duit baru di tetangga, sesok yo gitu. Gimana mau untung orang itu loh. Parah bener deh. Diajak memilih partai-partai yang Islam, masih demen aja partai-partai sekuler itu. Diajak nabung di bank Islam, masih aja demen bank-bank konvensional. Indonesia susah bener, ngaku Islam diajak hidup Islami nggak mau. Gimana sih gue bilang? Ya. Nah itulah kajian kita pagi ini. Mari kita lakukan 3 hal itu ya. Doa, donasi, dan memboikot produk-produk. Sudah banyak mal-mal yang mengeluarkan produk-produk mereka ya. Ditutup, nggak dijual. Keren itu. Mallnya bagus-bagus itu. Ya bukan mall deh, kayak minimarket gitu deh. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Oki yang telah memberikan paparan terkait tema yang sudah disebutkan. Bapak Ibu jamaah, sebelum ditutup ada pengumuman bahwa di depan itu ada cek kesehatan murah. Cek kesehatan murah Bu ya. Gula asam urat itu 10.000, kemudian gula asam, urat dan kolesterol itu 20.000 dan kolesterol 15.000. Mungkin Bapak Ibu yang ingin cek kesehatan dari TBM Bregma Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan yang bekerja sama dengan Masjid Islamic Center. Kami haturkan Bapak Ibu. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.